Ya, ikhwatu fillah. Nah, sekarang masuk ke tanda kiamat yang sudah terjadi ya. Di antaranya yang kita akan jelaskan yakni diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di antara diutusnya Nabi Muhammad sebagai tanda kiamat ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri ya atau memberitahukan tanda-tanda datangnya hari kiamat meski tak satupun makhluknya yang tahu ya kapan harinya tiba. Nah, dijelaskan ada nih kalau mau baca tuh ya dari PDF yang lain tuh seperti prediksi akhir zaman tuh ya. Itu Ustaz Muhammad Abdul Twasikal ya selain yang kita pelajari tuh ya dari Sulaiman Al-Ashqar ya. Juga huru hara hari kiamat boleh tuh ya. Ibnu Katsir ya. Silahkan. Sebab dalam sebuah hadis beliau sendiri yang mengatakan bahwa jarak antara pengutusan beliau dan hari kiamat adalah bagaikan dua jari ya. Jarinya apa saja? Tengah dan telunjuk. Nah, coba kita lihat tengah dan telunjuk itu ya ini tengah telunjuk ini ya. Itu kan dekat sekali ya. Telunjuk ini tengah dekat sekali. Berbeda dengan jari yang lain tuh ya. Atau kita lebarkan kayak gini, lebarkan tuh ya. Yang mana yang lebih dekat kan? Itu tengah dan telunjuk ya. Tuh. Artinya sebenarnya dekat sekali. Serta Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan diutusnya Nabi Muhammad adalah di antara tanda-tanda kiamat. Tatkala Jibril melewati penduduk langit untuk diutus kepada Nabi, penduduk langit pun mengatakan Allahu Akbar. Sebentar lagi akan kiamat. Ya. Maka ini termasuk diantaranya keimanan kita ya. Bagaimana mengimani tanda-tanda ini ya. Nih, tapi kalau di huru hara hari kiamat ini banyak nih judulnya ya. Kalau yang punya nih silakan aja dibuka tuh ya. PDF juga ada ya. Tuh di Rasulullah Iman tuh. Ya, ada yang lihat tuh halaman apa? Banyak tuh judulnya ya. Kebayang tuh ya. Karena ini lebih menjabarkan ya. Nah, ini coba dilihat sedikit karena saya tidak hanya satu sumber ya. 65. Ya, bisa tanda-tanda menjelang kiamat ya.
Ini dijelasin nggak? Karena ini juga kalau di Murojaah nih luar biasa nih ya halamannya. Coba yang sudah buka halaman 65. Dan banyaknya tanda-tanda kiamat. Nah, ini mah menjelang ya sebelum datangnya hari kiamat nih 10 tanda nih. Belum sampai sana ya. Dan ya sedikit bahwa penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama yakni termasuk juga dikatakan diutusnya nabi kita ya Nabi Muhammad itu tanda kiamat karena setiap para nabi itu diutus ya pasti ada yang namanya pertentangan ya. Ya mana ada itu ya dari Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad tidak ada pertentangan, pasti ada yang namanya pertentangan ya gitu walaupun beda-beda nanti jenis pertentangannya dalam perspektif apa gitu ya. Dan diantaranya kan pertentangan terhadap tauhid dan dari zamannya siapa? Nabi Nuh alaihissalam itu ya. Itu sudah kita terangkan tuh ya. Maka selain itu pula ya walaupun bahwa Nabi Muhammad itu nantinya nabi yang paling banyak umatnya ya. Tapi diantaranya juga pertentangannya lebih banyak gitu ya. Sehingga dengan adanya pertentangan itu tanda apa juga? Tanda kiamat juga ya. Setelah Nabi Muhammad meninggal, nanti itu juga dijelasin lah itu ya. Itu juga tanda kiamat yang sudah terjadi ya. Kan itu lebih pertentangan demi pertentangan ya. Besarnya itu dan sangat bertambah ya namanya pertentangan terus pertentangan tuh bahkan sampai-sampai perpecahan di antara umat Islam kan perpecahan. Nah, ini yang nanti ya tapi mungkin masih lama ya bagaimana kubu antara yang satu dengan yang lain itu ada pertentangan pula tuh. Adanya pembunuhan tuh ya. 3 khalifah yang dibunuh siapa saja? Umar, Utsman, Ali. Itu kan dibunuh ya. Dan
sahabat Ali itu juga dibunuh oleh tokoh Syiah sebenarnya itu ya. Jadi emang pertentangan demi pertentangan di zaman Nabi kita juga pertentangan itu ya. Ya kalau bisa disebutkan lumayan tuh ya, nggak cukup waktu ya. Pasti dari kafir Quraisy itu pertentangannya itu yang diantara kenapa diutusnya Nabi itu sebagai tanda tanda kiamat ya. Dan betapa kita saksikan pula apalagi nantinya terus bertambahnya pertentangan dan perpecahan ya. Minal ladina falnaku dinahum makanu sia'a tuh ya. Surat apa itu? Arum ayat 32 tuh ya. Jadi emang sudah dijelaskan ada farroku, ada perpecahan itu ya. Ya perpecahan itu bukan ini agama Islam Kristen udah bukan tuh ya. Tapi agama kita sendiri tuh ya. Dalam Islam itu sendiri perpecahan itu ya. Dan itulah bagaimana dengan adanya dikatakan nanti aduh panjang ya kalau menjelaskan firqatun najiyah itu ya ada itu namanya. Pasti itu adalah tanda kiamat ya. Karenanya kan bagaimana pengikut Nabi juga ya sampai-sampai pada suatu saat yang namanya perpecahan ya kan adanya orang yang beriman dan juga munafik kapan coba ketika Nabi setelah hijrah ke Madinah tuh ya. Sebelum hijrah ke Madinah mah jelas ini mana yang mukmin mana yang kafir sudah jelas tuh ya sebelum hijrah ke Madinah masih di Mekah tuh ya. Setelah hijrah ini jelas ada yang munafik tapi bagi Nabi ya bagi Nabi yang jelasnya yang munafik itu ya karena Allah yang memberitahukan siapa-siapa yang bermunafik itu ya gitu. Nah itu sebagian Allah beritahukan kepada Nabi ya siapa yang munafik. Maka disinilah diutusnya Nabi sebagai tanda kiamat. Ya. Serta di kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa orang-orang Yahudi meriwayatkan hadis ya dari Rasulullah bahwa beliau diutus bersama dekat dengan kiamat. Dalam hadis Auf bin Malik yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah bersabda, hitunglah 6 hal di ambang kiamat. Nah, nanti kan dijelaskan kewafatanku titik. Nah, itu ada lanjutannya gitu ya. Al-hadis gitu ya. Serta Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih meriwayatkan hadis dari Abu Jubairah bahwa Rasulullah bersabda, aku diutus di awal tanda ya tuh.
Di awal tanda apa? Kiamat itu ya. Bagaimana pengutusan Nabi itu sebagai tanda kiamat. Maka tentunya walaupun tadi ya mengikut Nabi, umatnya Nabi itu banyak ya, tapi yang tidak mengikuti atau pertentangannya lebih banyak lagi. Nah, kita mau masuk yang mana dulu tuh ya? Dan sudahkah diri kita bertanya pada diri sendiri tuh ya? Kita sudah masuk kelompok yang mana? Apakah pengikutnya Nabi atau bukan? Ya. Maka terasa berat kan kasih sayang Nabi itu ya kepada umatnya. Nabi Muhammad itu Raufur Rahim ya. Tuh, kasih sayangnya itu ya. Serta rasa maafnya kepada umatnya. Nah, ini tentunya patut kita renungkan sejauh apa kita mengikuti risalah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam.